Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu baik-baik saja. Kali ini kita akan mencermati contoh berita yang mengandung unsur 5W tambah 1H dan bagaimana cara menentukan pokok-pokok beritanya. Silahkan disimak. Dalam menyimak berita, kita harus memahami isi berita dan memperhatikan pokok-pokok beritanya. Silahkan disimak. Dalam menyimak berita, kita harus memahami isi berita dan memperhatikan pokok-pokok beritanya. Pokok-pokok berita itu dapat kita tentukan dengan berpedoman pada unsur 5W tambah 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia, disebut dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita menentukan apa yang diberitakan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan terjadi, siapa saja yang terlibat, mengapa terjadi, dan bagaimana peristiwanya. Demo di Makassar, mahasiswa buruh kepung DPRD Sulawesi Selatan. Ratusan massa yang berasal dari elemen mahasiswa dan buruh menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis tanggal 8 bulan 10. Mereka tergabung dalam Front Oposisi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia atau Formasi. Mereka berunjuk rasa dengan mengambil seluruh badan jalan di Jalan Urip Sumoharjo, depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, termasuk flyover. Alhasil, hanya sepeda motor yang bisa melintas. Koordinator lapangan aksi, Senos Zulyuniko, mengatakan formasi merupakan gabungan beberapa federasi serikat buruh, pekerja, tani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, serikat perempuan. Aksi serupa juga kami gelar di Semarang, Surabaya, Ternate. Kami menyatakan sikap menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kemarin disahkan oleh DPR RI secara tiba-tiba. Itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan terhadap konstitusi negara bangsa Indonesia, kata Senos Zulyuniko. Posisi pengunjuk rasa di depan DPRD Sulawesi Selatan ini terpecah-pecah seperti yang dilakukan 2 hari sebelumnya. Mereka tidak menyatu satu sama lain, mereka dibatasi dengan tali. Kelompok formasi di sisi kiri gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kelompok dari Front Perjuangan Rakyat atau FPR yang di dalamnya terdiri dari sejumlah elemen mahasiswa berada di sisi kanan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Suara orator bersaut-sautan dari masing-masing kelompok. Saat ini, meski posisi mereka terpecah, jumlah pengunjuk rasa sudah mencapai ratusan orang, dan saat ini tampak dari kejauhan menyusul lagi kelompok baru mendekati titik DPRD Sulawesi Selatan. Aksi di Makassar sama seperti yang dilakukan massa di beberapa kota lainnya, yakni Jakarta, Yogyakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Kendari, dan daerah lainnya. Semuanya menyuarakan aspirasi yang sama, yakni menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa dan buruh yakin undang-undang tersebut merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis. Yang selanjutnya, pokok-pokok berita tersebut adalah yang pertama, apa? Berita tersebut tentang demo di Makassar, mahasiswa buruh kepung kantor DPRD Sulawesi Selatan. Yang kedua, di mana? Peristiwa demo di Makassar tersebut terjadi di seluruh badan jalan di Jalan Urip Sumoharjo, depan gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan, termasuk flyover. Kapan? Peristiwa demo di Makassar itu terjadi pada hari Kamis tanggal 8 bulan Oktober tahun 2020. Siapa? Peristiwa demo di Makassar tersebut dilakukan oleh ratusan massa. Yang keempat, siapa? Peristiwa demo di Makassar tersebut dilakukan oleh ratusan massa yang berasal dari elemen mahasiswa dan buruh, serta koordinator lapangan aksi atas nama Senos Zulyuniko. Mengapa? Peristiwa demo di Makassar terjadi karena mereka ingin menyatakan sikap menolak Undang-Undang Omnibus Law
Cipta Kerja yang kemarin disahkan oleh DPR RI secara tiba-tiba yang dianggap suatu bentuk pengkhianatan yang dilakukan terhadap konstitusi negara atau bangsa Indonesia. Yang keenam yaitu bagaimana peristiwa demo di Makassar tersebut dilakukan dengan posisi pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan yang terpecah-pecah. Mereka tidak menyatu satu sama lain, dibatasi dengan tali. Kelompok formasi di sisi kiri gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kelompok dari Front Perjuangan Rakyat atau FPR berada di sisi kanan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Suara orator bersaut-sautan dari masing-masing kelompok. Demikianlah salah satu contoh berita yang mengandung 5W tambah 1H dan bagaimana cara menentukan pokok-pokok beritanya. Kalian bisa mempelajari model berita tersebut sebagai contoh mengidentifikasi berita lain agar dapat menentukan unsur-unsur dan pokok beritanya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum